Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Anak-anakku kelas 12, baik IPA maupun IPS, siswa-siswi SMA Yabaki 1 Kesugihan. Pada kesempatan kali ini untuk pembelajaran sistem daring pertemuan yang kedua, kita akan meneruskan materi pelajaran mulak, dalam hal ini hadis, masuk ke hadis yang ke-32. Kemarin 31 sudah kalian pelajari ya. Dan kemarin juga sudah saya kasih materi pemberian makna model pesantren, sudah lumayan lengkap ya, tidak lengkap banget tapi ya sudah lumayan lengkap lah. Itu kalian pelajari. Jadi kalau kalian sudah tahu metode memberi makna seperti di pesantren itu, kalian akan dibuat lebih mudah, lebih simpel, tidak terlalu panjang. Simple ya, sangat-sangat simpel sekali. Bahkan yang biasanya kalau ditulis biasa mungkin mencapai 1 jam, ini bisa cuma mungkin 10 menit selesai untuk pemberian makna. Sangat membantu sekali. Jadi kalian pelajari saja, kalian pahami sedikit demi sedikit. Nanti mungkin akan bawa saya kasih contoh ya, dalam kitab yang sudah ada maknanya. Saya kasih contoh, nanti kalian tiru itu ya. Langsung kita masuk ke materi hadis, pembahasan hadis yang ke-32 ya. Di sini sudah saya tampilkan hadis ke-32 yang diambil dari kitab Arba'in Nawawi ya. Ini sengaja cuma saya foto ya, foto. Saya tampilkan gambarnya di sini. Ya, sebelum memulai biasanya kita memulainya dengan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani was-salasuna, utawi iki iku hadis as-tsani kang kaping pindho, was-salasuna lan 30, artinya 30 ditambah 2 berarti 32. Taulah itu mesti. An Abi Sa'idin, dan ceritaake, biasa masih ingat ya, ada lafal ruwiya yang dibuang. Dan riwayatake saking Abi Sa'id, Sa'd bin Malik. Sa'id berarti putranya Sa'id, Sa'd putranya Malik. Sa'id putranya Sa'd, Malik ayahnya Sa'd, Malik putranya Sinan. Kayak gitu urutannya. Maka kalau untuk nama silakan kalian sebut secara berurutan saja, nggak usah istilahnya dimaknai satu persatu, nggak apa-apa. Dan ceritakan sangin Abi Sa'id, Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri, radhiya muga-muga paring ridha sapa Allahu Gusti Allah, anhu saking Sa'ad. Namanya Sa'ad tak sebenarnya, punya putra namanya Sa'id. Sa'ad putranya Malik, Malik putranya Sinan ya. Apa sing diriwayatake? Anna Rasulullahi, sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah. Dawuhe, ngendikane, perkataan beliau, isinya titik 2 tadi kan. Anna Rasulullah iku qala, ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi dari sabda beliau titik 2, la dharara
wala dhirara. Singkat, padat isinya. Toleransi dalam Islam sangat dikedepankan. Maka di sini la dharara, ora ana bahaya iku maujud, artinya orang lain ya berusaha mengenai doror terhadap kita, bahaya terhadap kita, ataupun wala dhirara lan ora ana tampa bahaya iku maujud. Artinya kita tidak boleh menyakiti orang lain ataupun kita disakiti orang lain juga enggak boleh aslinya. La dharara wala dhirara. Kita lihat dari hadis lain, al muslimu man salimal muslimuna min yadihi walisanihi. Orang Islam sejati itu adalah orang yang orang muslim yang lain itu tidak pernah merasa diganggu, merasa disakiti oleh lisan maupun tangannya orang tadi. Itu berarti cakupannya sama seperti ini, tidak memberi bahaya ataupun menerima bahaya dari orang lain. Artinya kita berhak sebagai manusia tidak disakiti. Kita ada sangkut paut dengan orang lain, yaitu kita tidak boleh menyakiti orang lain. Singkat tapi padat. Intinya adalah toleransi dalam kehidupan. Ini mencakup kita terhadap sesama muslim maupun non muslim. Ya, la dharara wala dhirar, asal orang yang bukan muslim itu tidak mengganggu, tidak menyakiti, dan tidak ada merugikan kita, tidak ada urusan yang hubungannya merugikan kita. Jadi kalau seperti itu maka kita pun tidak boleh menyakiti mereka walaupun beda keyakinan. Ya. Utawi hadis la dharara wala dhirara iku hadisun hasanun, jeneng hadis hasan, nama hadis hasan. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hasan lidzatih, ada hasan sahih dan lain sebagainya. Nama dalam hadis itu yang kita ketahui dengan menggunakan ilmu hadis dirayah seperti yang kemarin saya jelaskan. Ilmu hadis dirayah artinya sama dengan tentang mustalah atau ilmu mustalahul hadis. Ya. Itu ilmu itu yang mengetahui hadis ini hasan ataupun hadis namanya dengan sahih ataupun yang lain. Ya, maaf ini agak memang kurang sehat, jadi dalam penyampaian pun agak lumayan ini kurang bersemangat. Tapi maaf sekali, bukan apa-apa ya, karena ini sebagai kewajiban saya untuk menyampaikan kepada kalian tugas. Jadi kondisi apapun sebenarnya memang kurang sehat, kurang fit ya. Jadi maaf sekali, mohon maaf sekali apabila banyak kata-kata yang tidak jelas ataupun apa. Memang ini kondisi yang lagi tidak mendukung ya. Tapi yakin bukan corona insyaallah ya. Bukan karena tidak ada ciri-ciri seperti yang itu. Pilek ataupun enggak sih sama sekali. Cuman punya penyakit lain yang memang agak lumayan ya, lemes rasanya. Dah, kembali lagi, nggak usah dibahas, yang jelas nanti mbok-mbok ada kalian ora jelas temen golek ngomong ya, memang kondisi lagi kurang sehat. Rawahu ngriwayatake hu ing hadis sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah, memang disukun biasanya namanya. Wa Daruqutni lan Imam Ad-Daruqutni wa ghairuhuma lan liyane Imam Daruqutni. Musnadan hale hadis musnad, ana sing ngandake jenenge musnad. Tapi kalau riwayat Imam Malik yang ini bukan namanya hadis musnad, tapi namanya hadis mursal. Ya. Warawahu lan riwayatake hu ing hadis sapa Malikun Imam Malik fil Muwatta'i ing dalam kitab Al Muwatta mursalan hale hadis mursal. Hadis mursal itu apa? Lah mungkin kalian ingin tahu hadis mursal ya. Hadis mursal itu kalau menurut definisi yang populer, setelah
era pakemnya ilmu hadis ya, itu hadis mursal adalah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in, hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in tapi dia tidak menyebutkan dari sahabat siapa, langsung dia menyebutnya dari Rasulullah. Berarti memutus perawi yang sahabat itu, tidak menyebutkan, maka namanya mursal, langsung dilepas. Asli maknanya mursal itu dilepas langsung ke yang mengatakan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menyebabkan hadis ini menjadi mursal. Ada yang mengatakan kalau mursal itu jadi kategori hadis dhaif ya, hadis dhaif. Tapi ini pendapat lah ya. Tapi yang jelas semua yang dirangkum oleh beliau Syekh Muhyiddin Yahya bin Syaraf ya An-Nawawi, itu semuanya hadis sahih. Ada yang mengatakan kayak gitu ya, entah kebenarannya. Yang jelas ini memang dikatakan di sini menurut Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dikatakan bahwa hadis ini adalah hadis mursal, hadis la dharara wa la dhirara. Karena apa? Tabi'in meriwayatkan hadis ini tanpa menyebutkan sahabat, yang mestinya dia tidak mungkin langsung dari Rasulullah karena tabi'in kurun setelah sahabat. Berarti tabi'in tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi dia langsung mengatakan dari Rasulullah, maka terus disebut hadis ini sebagai hadis yang mursal. Ingat ya, jadi hadis mursal adalah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in tanpa menyebutkan sahabatnya. Berarti istilahnya kayak tabi'in ini langsung dapat dari Rasulullah, maka istilahnya sanadnya terputus ya, sanadnya terputus karena hadis mursal itu memang definisinya adalah riwayat dari tabi'in tanpa menyebutkan sahabat yang langsung dapat dari Rasulullah. Jadi di contoh ini an Amr bin Yahya saking Amr bin Yahya, an abihi saking bapak Amr bin Yahya, anin nabiyyi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada yang digugurkan, siapa? Fasqata mongko nggugurake sapa Amr bin Yahya, fasqata mongko nggugurake sapa abihi Aba Sa'idin ing Abu Sa'id. Jadi abihi, ayahnya Amr bin Yahya itu sebenarnya dapat dari Abi Sa'id, tapi dia tidak menyebutkan an Amr bin Yahya an abihi an Aba Sa'idin, an Abi Sa'idin enggak disebutkan seperti itu. Jadi Abu Sa'id tidak disebutkan sebagai sahabat yang langsung menerima dari Rasulullah, dia gugurkan. Maka akhirnya hadis ini disebut mursal karena melepas diculake nama sahabat yang seharusnya disebut sebagai penerima hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Fasqata, ayah dari Amr bin Yahya ini memang tidak menyebutkan Abu Sa'id sebagai penerima hadis dari Rasulullah. Itu yang menyebabkan hadis ini dianggap sebagai hadis yang mursal. Walahulan ikut tetap kate hadis turukun utai pira-pira dalan yuqawi kang nguatake apa ba'dhuha sebagane turukun iku ba'dhan sebagian liyane. Tapi karena jalan hadis ini banyak, jadi ada riwayat lain yang menyebutkan secara lengkap nama sahabat yang meriwayatkan hadis ini, maka tidak bermasalah. Maka kita ambil, maksudnya kalau dilihat dari sisi yang diriwayatkan dari Amr bin Yahya, itu memang nama hadisnya jadi mursal atau maqtu istilah lain. Kenapa? Karena tidak menyebutkan penerima hadis itu sahabat yang dari Rasulullah. Tapi kalau dari jalan yang lain banyak, itu turuk ini berarti jalannya banyak, tidak cuma satu. Lah, sedangkan jalan yang lain di sini beliau perawi-perawinya semua menyebutkan secara lengkap, yang akhirnya bisa menjadikan hadisnya sahih. Ya minimal hasan lah, hasan. Seperti yang di sini kan disebutkan yang la dharara wa la dhirara, ini disebut dengan hadis hasan ya, ini yang ini hadisun hasanun. Jadi nama sahabat yang digugurkan siapa?
Abu Sa'id. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan dari masalah ilmu hadis ini. Jadi hadis yang ke-32 ini bisa dikategorikan mursal ataupun maqtu ataupun munqati itu dikarenakan apa tadi? Memutus, ya, dilepasnya nama sahabat. Sahabat tidak disebutkan dalam urutan perawi hadisnya. Langsung tabi'in menyebutkan dia dapat dari Rasulullah. Ya, paham ya? Jadi kalau melihat dari jalan yang lain, perawi-perawi yang lain, maka akhirnya hadis ini enggak maqtu, enggak mursal, tapi bisa saja sahih. Ya minimal hasan lah. Hadis hasan di bawah sahih. Ya seperti itu. Nah, untuk tugas kalian ya saya minta contohkan, bisa lah ya, contohkan gambaran dari hadis la dharara wala dhirara. La dharara wala dhirara tadi sudah saya artikan. La dharara itu tidak boleh kita memberi bahaya kepada orang lain. La dhirara kita tidak boleh ya, atau tidak boleh di doror oleh orang lain, atau disakiti, dirugikan oleh orang lain, ya seperti itu. Jadi kalau diterjemahkan ini ada, sudah saya tulis ya. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah engkau membahayakan dan saling merugikan. Membahayakan dan saling merugikan. Membahayakan berarti dari kita, saling merugikan ya antara orang yang menerima pun yang memberi bahaya kepada orang lain. Artinya tadi kita tidak boleh memberi bahaya kepada orang lain, ataupun orang lain membahayakan kita, enggak boleh. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah, Daruqutni dan yang lain. Ya. Itu. Jadi hadis ini tadi dikategorikan hadis hasan. Nah, tapi kalau hadis ini diriwayatkan dari yang meniadakan atau menghilangkan nama sahabat Abi Sa'id, berarti hadis ini kategorinya mursal. Ya, seperti itu kondisinya. Bapak lagi enggak enak banget rasanya, ya. Enggak saya sebut penyakitnya lah, malah jadi beban untuk saya sendiri, ya. Lumayan ini rasanya luar biasa, begitu lemes rasanya, ya. Tugas untuk kalian ya tadi apa? Berikan contoh dari hadis la dharara wala dhirara. Selamat mengerjakan, ya. Lah, untuk bukti kalian juga sudah mengikuti daring saya ini, kalian kirimkan juga ya kitab yang sudah kalian maknai di pelajaran ini. Di hadis yang ke-32 kalian foto kirim ke saya, plus tadi tugasnya yaitu berikan contoh hadis yang ke-32 ini. Jadi double satu. Kalian kan sembari mendengarkan tadi dimaknai, ya. Terus lagi kalau mungkin terlalu cepat, kalian review, lihat lagi di itunya ya, di videonya. Ini sengaja saya linkkan ke YouTube saya, channel saya sendiri, ya. Biar channel saya berkembang juga, ya. Dan terima kasih untuk yang subscribe. Ya nggak apa-apa, ya, nggak subscribe juga nggak apa-apa, tapi terima kasih sekali untuk yang sudah subscribe, ya. Subscribe, dan saya ucapkan jazakumullah, saya doakan jazakumullah ahsanal jaza, semoga dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu. Mohon maaf sekali, kondisi lagi nggak enak banget, ya. Sekali lagi mohon maaf dan mohon maaf. Doakan untuk Bapak semoga cepat diberi kesembuhan, sehat kembali, ya. Mohon maaf sekali lagi.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shalli wa sallim daiman ala ahmada. Shalli wa sallim daiman ala ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada.